Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinasehat. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai antraks, penyakit antraks. Mungkin teman-teman udah pernah membaca ataupun udah pernah dengar karena ini barusan viral dan sudah ada korbannya ya teman-teman, 1 orang meninggal dan beberapa orang atau bahkan puluhan yang dirawat di rumah sakit akibat penyakit antraks ini. Nah, penyakit antraks ini penyebabnya adalah karena terinfeksinya karena hewan seperti sapi, domba, ataupun kambing. Jadi penyakit antraks ini merupakan penyakit infeksi bakteri yang menular dari hewan ternak seperti sapi, domba, ataupun kambing. Nah, kemudian penyebab penyakit antraks ini adalah bakteri, yaitu namanya Bacillus anthracis yang ada di tanah. Jadi kemungkinan besar binatang tersebut atau hewan ternak tersebut terinfeksi bakteri ini pada saat dia memakan rumput, teman-teman. Cara penularan bakteri antraks ini ada 3, yaitu yang pertama adalah antraks kulit, kemudian yang kedua adalah antraks pencernaan, dan yang ketiga adalah antraks pernapasan. Pada antraks kulit ini menular pada orang yang memiliki luka terbuka di kulit. Jadi seseorang tersebut mempunyai luka di bagian tubuhnya. Nah, itu bisa menyebabkan penularan lewat luka terbuka tersebut. Nah, cara penularannya seperti apa? Yaitu misalnya aja menyentuh kulit, bulu, tulang atau daging hewan yang terinfeksi. Namun ada kemungkinan juga seseorang juga dapat terinfeksi antraks kulit ini dari kontak yang dengan luka di kulit penderita antraks juga. Nah, ternyata antraks kulit ini adalah yang paling sering terjadi penularannya. Tetapi kalau antraks kulit ini tidak berbahaya, kemudian gejala antraks pencernaan gejalanya antraks kulit ini baru berkembang sekitar 1-7 hari setelah terjadinya paparan. Yang kedua adalah antraks pernapasan. Antraks pernapasan ini merupakan antraks yang paling berbahaya karena berhubungan dengan pernapasan kita, teman-teman. Seseorang dapat terinfeksi antraks pernapasan jika menghirup serbuk ataupun spora dari bakteri antraks, misalnya saja ketika memproses bulu atau kulit dari hewan ternak. Infeksi antraks ini biasanya baru berkembang antara 7-2 bulan sesudah paparan terhadap spora. Jadi untuk teman-teman nih yang bekerjanya misalnya di bagian pemrosesan bulu ataupun kulit hewan, nah itu hati-hati teman-teman, selalu gunakan masker supaya tidak terjadi penyakit antraks pernapasan ini. Dan juga sebelum melakukan proses bulu atau kulit hewan ini sebaiknya dicek dulu kondisi hewannya apakah sehat ataukah apakah tidak terinfeksi bakteri ini. Berdasarkan penularannya, penyakit antraks ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah antraks kulit, kemudian yang kedua adalah antraks pernapasan, dan yang ketiga adalah antraks pencernaan. Antraks kulit. Antraks kulit ini menular pada orang yang memiliki luka terbuka. Penularan terjadi ketika seseorang menyentuh kulit, bulu, tulang, ataupun daging hewan yang terinfeksi. Namun, ada kemungkinan
kemungkinan juga bahwa seseorang juga dapat terinfeksi antraks kulit ini dari kontak dengan luka di kulit penderita antraks. Antraks kulit ini merupakan jenis antraks yang sering terjadi, namun tidak berbahaya. Biasanya baru berkembang sekitar 1-7 hari setelah paparan. Kemudian yang kedua adalah antraks pencernaan. Antraks jenis ini terjadi ketika seseorang sedang mengkonsumsi daging hewan yang terinfeksi penyakit antraks ini, terutama yang dimasak kurang matang. Gejala antraks pencernaan ini umumnya muncul 1-7 hari setelah paparan bakteri. Kemudian yang ketiga adalah antraks pernapasan. Nah, antraks pernapasan ini adalah yang paling berbahaya. Seseorang dapat terinfeksi antraks pernapasan jika menghirup serbuk ataupun spora dari bakteri antraks, misalnya ketika memproses bulu atau kulit dari hewan ternak. Infeksi antraks pernapasan ini biasanya baru berkembang setelah 7 hari sampai 2 bulan sesudah paparan terhadap spora. Kemudian faktor resiko antraks apa aja? Ada beberapa macam faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terinfeksi antraks, yaitu yang pertama, beraktivitas di kawasan dengan kasus antraks yang tinggi. Kemudian yang kedua, bekerja di tempat pengolahan kulit, bulu, ataupun daging dari hewan ternak. Yang ketiga adalah berprofesi sebagai peternak atau pengurus hewan. Yang keempat, bekerja sebagai peneliti antraks di laboratorium. Yang terakhir, berprofesi sebagai dokter hewan. Dan gejala-gejalanya pun bermacam-macam ya teman-teman. Jika antraks kulit, itu ditandai dengan munculnya banyak benjolan di kulit yang dapat disertai rasa gatal. Benjolan ini yang paling sering muncul di area wajah, leher, dan lengan. Selanjutnya, benjolan ini dapat berubah menjadi borok berwarna hitam yang tidak menimbulkan nyeri. Kemudian untuk antraks pencernaan, gejalanya itu biasanya terjadi mual atau muntah, kemudian sakit di tenggorokan, sulit menelan, sakit perut, hilang nafsu makan, sakit kepala, demam, terdapat benjolan di leher, diare, dan BAB berdarah. Untuk antraks pernapasan, yaitu nyeri pada saat menelan, kemudian ada demam, nyeri otot, mudah lelah, dada terasa tidak nyaman, napasnya menjadi pendek, syok, kemudian radang selaput otak, sehingga untuk antraks yang menyerang di pernapasan ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan radang di selaput otak. Untuk pengobatannya sendiri itu biasanya menggunakan antibiotik karena penyakit antraks ini kan karena bakteri ya teman-teman. Jadi pengobatannya adalah dengan menggunakan antibiotik, misalnya aja seperti penisilin, kemudian doksisiklin, ciprofloxacin. Itu bisa sebagai pengobatan untuk penderita antraks. Sehingga biasanya untuk kasus yang lagi viral itu dengar-dengar nih katanya sebelum dibagikan kepada penduduk sudah dibilang atau diberitahu bahwa hewan tersebut ada penyakit, yaitu penyakit antraks. Tetapi kita nggak pernah tahu ya teman-teman apakah berita tersebut benar atau tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jika misalnya ada pemberitahuan seperti itu, sebaiknya hewan tersebut tidak dikonsumsi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya edukasikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih.